Jadi emang sengaja tuh Mas biar nanti banyak penontonnya. 2 tahun kerja nih, Iya, udah berpenghasilan, terus kemudian kepikiran untuk mondok itu gimana kisahnya? kita sempat kena tampar sama guru pernah gara-gara kalimat itu. Awalnya baca Iqra tuh ya SMK itu. SMK SMK baru belajar Iqro. baru Iqra. Artinya nggak ada kata Nggak terlambat ada ya kata untuk belajar terlambat. ya. Ya, Silakan disambi Mas. Ini ada Batagor Cakman. Jadi tadi sebelum kita syuting sempat cari-cari jajanan dulu. Hampir ini lokasinya di Sepinggan ya. Kalau teman-teman yang lain mau cari-cari cemilan di Balikpapan itu di area Sepinggan, dekat dengan SMK 1 Balikpapan. Jadi teman-teman di pinggir jalan lokasinya, batagornya enak ya. nah, Seperti itu. Kemudian ini juga ada es coklat kuntel. Ini juga dari apa namanya usaha UMKM-nya saudara kita juga Mas Chandra yang di podcast sebelumnya juga sudah kita wawancarai. Jadi ini nanti juga bisa dinikmati juga sama ya. Mas Pauji gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Pamungkas. Kita kedatangan tamu yang jauh-jauh kita datangkan dari Papua ya. Dan nanti beliau akan bercerita bagaimana kisah perjalanan hidupnya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jazakallah khairah Amin. sudah berkenan hadir untuk mengisi. Sebelumnya mungkin bisa perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Fauzi Nugraha. Saya bukan berasal dari Papua tapi dari Bandung. Cuman tugasan di Papua. Jadi jauh juga dari Bandung ke Balikpapan juga cukup jauh lah. Iya iya iya. Jadi emang sengaja tuh Mas biar nanti banyak penontonnya. Namanya Mas Pauji ya, Mas Ya, Pauji. Kelahiran tahun berapa Mas Pauji? tahun 98. 98. Ya, tahun 98. Waktu kecil SD, SMP, SMA-nya di mana Mas? SD itu di Bandung, SMP di Bandung, SMA pindah ke Padang. Oh sempat ke Padang Sempat ke ya. Padang 3 tahun, 5 tahun, 3 tahun sekolah, 2 tahun kerja. Habis itu mondok ke Pondok Gede. Pondok Gede itu 1 tahun setengah. Tugas ke Papua, di Papua 2 tahun. Habis itu mondok lagi di Purworejo. Habis di Purworejo dapat 3 hadis, pindah lagi ke Blitar. Habis itu baru ke Balikpapan, tugas Oh, lagi. jadi ini tugasan yang Tugas kedua ya. tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ya. Ada pengalaman-pengalaman masa sekolah itu Mas. Kalau pengalaman ya mungkin sama-sama merasakan lah gimana rasanya, apa namanya, pengalaman ketika mau, apa namanya, cabut-cabut sekolah. Mungkin biasanya ya namanya anak sekolah kan biasanya bosan-bosan di sekolah. Ada iseng ya, jadi kegiatan ya, tujuannya apa namanya, buat refreshing. Tapi ya itulah pengalaman. Mungkin kalau dulu tuh nggak sampai kepikiran seperti itu, tapi setelah dewasa ada penyesalan juga kenapa nggak sungguh-sungguh gitu pada saat belajar dulu. Jadi ranking atau enggak pernah ranking malah nih Mas teman sekolah? Oh, alhamdulillah saya sekolah tuh untuk SMA ranking terus. Kelas 1 tuh saya ranking 2, kelas 2 kelas 3 saya ranking 3. Oh jadi masuk 3 Masuk besar terus masuk ya. 3 besar terus. SMA atau SMK kemarin? SMK, SMK ya? SMK. Jurusan apa SMK-nya? Jurusan sepeda motor. Otomotif masuk? Otomotif masuknya. Otomotif Otomotif. kan sekarang dibagi 4. Sepeda motor, teknik kendaraan ringan, bodi otomotif sama alat berat. Gitu. Jadi sampai yang sepeda motor ya. Yang sepeda motor. Jadi bisa aja kalau apa namanya modif-modif terus perbaiki motor. Ya masih bisa lah. Masih bisa lah untuk modif-modif motor. Kalau Ya, sekarang masih ingat nggak ilmunya nih Mas? ya ilmunya masih sedikit-sedikit masih nyantol. Untuk perbaiki motor-motor sendiri bisa. Cuman kalau untuk buka kayaknya harus butuh jam terbang lagi. Karena Oh, kan namanya udah lama nggak berkecimpung di bidang itu kan. pikiran kemudian 2 tahun kerja nih, Iya. udah berpenghasilan, terus kemudian kepikiran untuk mondok itu gimana kisahnya Mas? Karena dulu nazar sih sebenarnya, dulu waktu sekolah tuh ya sama temen, rencana mau mondok bareng-bareng. Kebetulan saya tuh udah dipanggil kerjaan sama dari Yamaha. Kita dipanggil
Jadi nantilah kerja dulu lah baru mondok. Ternyata keasikan kerjanya sampai 2 tahun setelah teman-teman saya udah pada tugas. Dilalah teman saya ada yang sambang pulang, tanya, "Loh, nggak jadi mondok kah?" Habis itu saya baru kepikiran kan, oh iya ya saya punya nazar mondok yang akhirnya saya keluar dari kerjaan, baru akhirnya saya mondok ke Pondok Gede. Itu waktu masih di Padang ya Waktu berarti masih ya? di Padang, Padang ya. Pondok Gede 1,5 tahun. 1,5 tahun. Setengah tahun kemudian langsung lanjut tugas di Papua. Tugas di Papua. 2 tahun Mas 2 tahun. tugas di Papua. Alhamdulillah 2 tahun. Terus setelah tugas 2 tahun balik lagi untuk HB ya. Ya, HB saya di Purworejo ya lumayan juga cukup seru di Purworejo. Ya di Purworejo juga. Tapi yang rasanya aslinya enaknya mondok tuh menurut saya di Sebesar sih. Karena lebih bebas ketimbang anjing apa namanya mondok-mondok awal-awal kayak CKM gitu. Ada target berapa lama gitu harus Kalau khatam? biasanya kalau di pondok mini itu ada berapa hari sama kayak di Kediri juga. Mungkin Bukhari, tapi mungkin sekarang jangkanya mondoknya di pondok mini sama di pondok Kediri itu sama. Jadi diratakan jadi sama-sama lamanya lah Oh, durasi durasinya. waktunya ya. Tapi kalau zaman saya mondok tuh masih cepet enak. Jadi Ibnu Majah tuh masih 30 hari. Kalau sekarang udah 60 hari. Jadi lebih enak lah, lebih cepet maknanya pun. Kalau saya tipikal yang pribadi cepet khatam, cepet ini clear ya. Karena kalau mondok tuh mungkin sebulan awal tuh biasa, tapi udah mulai lewat dari sebulan tuh udah mulai jenuh. Karena kan memang hadis besar nih ditargetnya cepet kan, beda dengan apa namanya tuh kayak CKM tuh memang ditarget, cuman targetnya nggak secepat pondok-pondok mini karena kan ibaratnya cepet katam, terus juga biasanya pola pikirnya udah beda. Wah, aku cepet katam, cepet kerja atau cepet tugas, karena mondok pertama dengan mondok kedua tuh lebih lebih mempersungguh pertama-tama mondok, karena di pertama mondok tuh gimana caranya jadi MT gitu ya. Dan teman-teman jadi MT tuh tambah semangat. Tapi kalau udah hadis besar lah yang penting katam lah. Jadi kalau dulu Mas Poji ini zaman di semasa di Padang Ya. itu ikut di pondok mini kah atau langsung mondoknya itu baru pas di Pondok Gede? Baru di Pondok Gede. Baru Pondok Gede ya. Baru Pondok Gede. Ya awal-awal namanya mondok ya di Pondok Gede. Karena memang apa namanya tuh awalnya dulu malah pinginnya tuh di Gading sekolah sambil mondok, cuman dari pihak orang tua kurang begitu setuju karena biayanya kan lebih besar kalau untuk mondok sambil sekolah. Akhirnya sekolah dulu ya, beda dengan mondok sambil sekolah, cuman ada pengalaman hidup juga lah jadinya. Terus setelah HB lanjut tugas di Balikpapan. Terus di Balikpapan awalnya tuh juga itu rencananya mau pulang malah nggak langsung Mau balik ke tugas, Padang. mau balik ke Padang. Orang tua semua di Padang. Orang tua di Padang, cuman saudara-saudara di Bandung. Jadi kalau lebaran di Padang tuh ya sedih lah, gak ada saudara. Oh gitu. Iya. Hanya keluarga inti Cuma aja keluarga ya. inti aja. Jadi kalau bahasa-bahasa Sunda masih Masih nempel. nempel. Logat-logatnya juga. Logat-logatnya juga. Kalau logat-logatnya Padang Kalau Padang tuh ya, sudah masuk belum? kalau logat kayaknya belum kayaknya. Kalau untuk bahasa mungkin Ngerti. ngerti terus bisa lah sedikit. Bisa sedikit-sedikit ya. Kalau untuk logat belum lah kalau logat. Karena sempat 5 tahun ya Ya, 5 tahun. di Padang. Karena ya zaman sekolah SMK tuh ya itu mulai. Tapi awal-awal pindah ke Padang tuh bahasa yang diajarin tuh yang jelek-jelek dulu. Karena dari teman-teman tuh pasti kemana-mana tuh pasti yang diajarin yang jelek-jelek dulu. Oh gitu. Sampai dijailin sama teman-teman tuh. Oh, kalimat yang ini ya contohnya tuh kayak oh hai gitu. Akhirnya setelah tahu kurang ngajar. Terus pernah sempat kena tampar sama guru, pernah gara-gara kalimat itu. Ya kita nggak tahu. Jadi tak boleh sebenarnya, cuman karena nggak tahu kan dijailin sama teman-teman sekolah, akhirnya kedengeran sama guru kena tampar. Lagian juga kan kalau SMK kan memang sebelumnya kan sekolah saya STM, memang disiplin sekolahnya kalau di SMK 1 Batipuh tuh. Kalau telat pun dulu saya disuruh merayap ke lapangan.
zaman-zamannya SMK tuh, karena memang sekolahnya tuh ya termasuk bagus lah pendidikannya. Tapi ya seru sih kalau ini. Pasti di sana juga kalau sekolah tuh 3 bulan sekali botak, botak bareng-bareng satu Oh sekolah. gitu. Dia kayak kayak sekolah SMK negeri, Ya negeri. terus kayak pendidikannya seperti militer Ya gitu atau semi gimana? militer gitu. Oh, semi militer gitu ya. Ya, ya seru sih. Kebetulan saya kelas 2 baru pindah ke sekolah lain. Kelas 1 saya di SMK 1 Batipu, kelas 2 saya pindah ke SMK 1 Lubuk Basung karena orang tua saya pindah ke Padang itu setelah saya kelas 2 SMK. Hmm. Jadi setelah orang tua saya dapat rumah, akhirnya pindah ke situ. Sebelumnya sama kakaknya ibu, kebetulan di Padang tuh ada kakaknya ibu aja. Kakaknya ibu pindah tinggal di situ. Awalnya memang sedikit saya agak nakal di Bandungnya, akhirnya pindah ke Padang biar dari kakaknya ibu biar berubah lah jadi orang yang agak baik lah, jangan jangan nakal-nakal. Akhirnya di sana digembleng sama kakaknya ibu, saya bisa tertib lah di dalam ngajinya. Kalau dulu SD SMP terus udah Bulasan. bulusan ngaji itu jarang. Saya pribadi pun awalnya baca Iqra tuh ya SMK itu. SMK SMK baru belajar ikro. baru Iqra. Artinya enggak ada kata terlambat ya untuk belajar ya. Ya. Itu terus dilalah temennya juga memang baik-baik. Karena saya di Bandung sendiri teman-teman pergaulan bukan komplek kan. Mhm. Kebetulan juga lingkungannya juga kurang bagus dan kebiasaan sama orang-orang situ ya akhirnya di SMP ya kurang kurang begitu tertib lah di dalam ngajinya, cabai rawitnya juga kurang tertib ya, agak nakal ya berarti. Silakan disambi Mas. Ini ada Batagor Cakman. Jadi tadi sebelum kita syuting sempat cari-cari jajanan dulu. Hampir ini lokasinya di Sepinggan ya. Kalau teman-teman yang lain mau cari-cari cemilan di Balikpapan itu di area Sepinggan. Dekat dengan SMK 1 Balikpapan. Jadi teman-teman di pinggir jalan lokasinya, Batagornya enak ya. Nah, Seperti itu. Kemudian ini juga ada es coklat kuntel. Ini juga dari apa namanya usaha UMKM-nya saudara kita juga Mas Chandra yang di podcast sebelumnya juga sudah kita wawancarai. Jadi ini nanti juga bisa dinikmati juga ya, sama Mas Poji gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman kami coba untuk mengangkat usaha-usaha UMKM ya yang mungkin ada sebagian yang sudah viral, yang sudah diiklankan gitu ya. Tapi kemudian kalau misalkan di situ tidak ada apa namanya biaya untuk mengiklankan, silakan aja. Nanti dipajang di sini. Mungkin meja ini akan lebih banyak lagi next time gitu ya.